Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas proyek kami. Boleh di next. Untuk yang pertama, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ratu Naura Kalista dengan NIM 04. Kemudian ada saya sendiri, Audi Makrufianto Avetama dengan NIM 37. Kemudian ada Sirashi Bahwaida dengan NIM 44. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadil Fausta dengan NIM 113. Kemudian, next. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, user requirement, ERD, DFD, mockup, dan kesimpulan. Next. Untuk yang pertama ada latar belakang. Pengelolaan rumah sakit kecil dan menengah sering menghadapi tantangan seperti data yang tersebar di berbagai sistem, alur kerja yang tidak terkoordinasi dengan baik, serta kesulitan mengakses informasi secara cepat dan akurat. Tantangan ini mempengaruhi efisiensi operasional rumah sakit dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem informasi rumah sakit sederhana yang mengadopsi pendekatan data-centric designing. Next. Dengan pendekatan ini, seluruh data rumah sakit terpusat dalam satu sistem yang konsisten, memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terintegrasi. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, menyederhanakan alur pelayanan antar bagian, serta menghindari duplikasi data. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan akses informasi secara real-time antar modul dan menjamin integritas serta keamanan data pasien. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, mendukung pengambil keputusan yang cepat, dan memastikan kelancaran operasional rumah sakit secara keseluruhan. Next. Kemudian untuk manfaatnya yaitu memberikan sejumlah manfaat penting seperti meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan alur pelayanan antar bagian, dan mencegah duplikasi data melalui pusat data yang terintegrasi. Website ini juga memudahkan pasien mengakses informasi secara real-time serta menjamin keamanan dan integritas data, sehingga mendukung pelayanan kesehatan yang lebih modern dan responsif. Kemudian untuk tahapan SDLC-nya sendiri yaitu waterfall. Yang pertama, requirement analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem login register, jadwal dokter, fasilitas, dan bangsal. Kemudian sistem desain, mendesain arsitektur sistem atau MVC SIT 13, ERD database, dan alur tampilan. Kemudian implementation, itu coding menggunakan kode Nicter 3, membuat controller, model, dan view. Kemudian testing, menguji setiap fitur seperti tambah jadwal dokter, edit bangsal, dan sebagainya. Kemudian ada deployment, menjalankan sistem di localhost, testing akhir. Dan yang terakhir ada maintenance atau optional, yaitu perbaikan bug jika ditemukan setelah testing. Oke, selanjutnya yaitu ada user requirement. Yang pertama yaitu ada klasifikasi pengguna. Pertama admin sebagai pengelola sistem dan data internal. Kemudian user atau pasien terdaftar yaitu pengguna yang dapat login dan mengakses fitur layanan. Selanjutnya yaitu visitor, pengunjung umum tanpa login. Next. Selanjutnya itu ada user requirement admin. Yang pertama login ke sistem sebagai admin, kemudian kelola data dokter dan jadwal praktik, kemudian kelola data fasilitas dan bangsal rumah sakit, selanjutnya kelola data pasien dan pendaftaran. Selanjutnya user. User di sini melakukan login ke sistem, kemudian melengkapi biodata dan riwayat kesehatan, kemudian melihat dan memilih jadwal dokter, kemudian melakukan pemesanan janji temu online, selanjutnya melihat bangsal dan fasilitas rumah sakit,
kemudian akses data pribadi saja. Selanjutnya ada visitor. Visitor mengakses beranda tentang kami, kontrak, kemudian melihat daftar dokter dan jadwal umum, kemudian melihat fasilitas dan info bangsal, kemudian mengakses informasi tanpa login, kemudian visitor juga bisa memasang layanan untuk melihat data pasien. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada entitas dokter dan atribut-atributnya yaitu berupa foto spesialis di dokter yang merupakan primary key, nama, nomor telepon, dan email. Kemudian dokter ini memiliki jadwal dokter. Jadwal dokter ini memiliki atribut yaitu ada ID dokter yang merupakan primary key, jam selesai, hari, ID jadwal, jam mulai, dan lokasi praktik. Kemudian ada entitas fasilitas yang memiliki atribut deskripsi, ID fasilitas, nama fasilitas, dan gambar. Kemudian ada entitas bangsal, ada atribut jenis, persediaan, ID bangsal, nama bangsal, dan jumlah kamar. Kemudian ada entitas beranda, ada atribut ID beranda, judul silinder, dan konten. Kemudian ada entitas tentang kami yang berisi ID, judul, dan isi konten. Kemudian ada DFD level 0. Di dalam DFD ini admin dapat memasukkan data dokter, fasilitas, bangsal, jadwal, dan user ke dalam sistem manajemen rumah sakit. Kemudian outputnya sistem manajemen rumah sakit ini mengeluarkan konfirmasi dan informasi sistem. Kemudian user dapat menginput data registrasi, booking dokter, dan pesan bangsal. Dan outputnya sistem manajemen rumah sakit dapat membagikan jadwal dokter, info fasilitas, dan konfirmasi booking ke user. Kemudian ada quest atau visitor. Quest ini hanya melihat atau hanya dapat mengakses sistem informasi fasilitas dan bangsal. Kemudian ada DFD level 1. Yang mode pertama ada login atau register, ada tentang kami, ada jadwal dokter, ada fasilitas, dan juga ada daftar bangsal. Kemudian DFD level 2, login register. Ada input data user, kemudian ada validasi login, kemudian ada simpan data registrasi, kemudian ada tampilkan hasil akses. Kemudian ada DFD level 2 yang tentang kami. Ada ambil informasi rumah sakit, kemudian ada tampilkan info ke user. Ada mode jadwal dokter, input data dokter, ada input jadwal dokter, ada validasi jadwal, kemudian simpan jadwal dan tampilkan jadwal. Kemudian ada fasilitas, yaitu input data, admin menginputkan data fasilitas, kemudian validasi data, simpan data, kemudian menampilkan data ke user. Kemudian ada bangsal, admin menginputkan data bangsal, kemudian validasi bangsal, kemudian simpan, kemudian pesan bangsal, user bisa pesan bangsal, kemudian menampilkan info bangsal. Dan selanjutnya kita akan demo aplikasi. Pertama, jika saat user atau quest memasuki website, maka akan langsung berada di tampilan beranda. Nah, di beranda ini berisi tentang fitur-fitur yang ada dalam website ini. Nanti di sini akan ada fitur untuk booking dokter dan juga bangsal.
Nah, setelah itu di sini ada menu tentang kami yang berisi tentang rumah sakit ini. Terus selanjutnya ada dokter. Di dokter ini nanti berisi jadwal dari para dokter yang ada pada hari tersebut. Dan juga akan disediakan link untuk mengatur jadwal temu untuk dokter. Terus selanjutnya ada fasilitas yang berisi informasi untuk fasilitas-fasilitas yang ada pada rumah sakit ini. Terus selanjutnya itu ada bangsal. Nah, di bangsal sendiri itu nanti akan menampilkan informasi dari ruangan yang tersedia untuk rawat inap dan juga nanti akan disediakan link untuk memesan atau apa ya, membooking bangsal gitu dah untuk kegiatan di rumah sakit. Nah, ini untuk tampilan GWS dan di sini untuk melakukan booking pada dokter ataupun bangsal, user itu harus login terlebih dahulu. Login nanti akan muncul tampilan untuk user dan di sini nanti user akan bisa untuk melakukan booking ataupun membooking dokter ataupun bangsal. Nah, untuk admin sendiri, admin bisa login sebagai admin. Nah, nanti admin itu bisa mengolah data yaitu antara jadwal dokter ataupun data dari bangsal tersebut. Paling segitu saja sih demonya. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan data-centric architecture dalam sistem informasi rumah sakit sederhana memberikan solusi terpusat yang efisien dan terintegrasi untuk mengelola data, pelayanan, serta fasilitas rumah sakit. Pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan alur kerja antar bagian, menghindari duplikasi data, serta menjamin akses informasi real-time dan keamanan data pasien. Dengan perencanaan desain dan pengembangan yang terstruktur, sistem ini menjadi fondasi kuat bagi digitalisasi pelayanan rumah sakit, khususnya di tingkat kecil dan menengah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau saran, boleh dilakukan di kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.